Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam kelas 6, yaitu indahnya nama-nama Allah. Baik anak-anak, tentunya anak-anak masih ingat dulu mulai dari kelas 4 sudah Pak Guru pernah sampaikan apa sih itu nama Allah. Jadi, nama-nama Allah itu adalah Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan agung. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, bukan nama-nama manusia, ya. Nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Jadi, jumlah Asmaul Husna yang wajib kita imani itu ada 99 yang wajib kita ketahui. Nah, yang kita pelajari kali ini untuk kelas 6 di semester 1 yaitu ada 4 saja. Yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Apa sih itu As-Somad? Apa sih itu Al-Muqtadir? Apa sih itu Al-Muqaddim? Apa sih itu Al-Baqi? Akan Pak Guru bahas selanjutnya, oke? As-Somad. Nah, ini Pak Guru akan membahas tentang As-Somad. As-Somad artinya itu maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi Allah itu maha dibutuhkan atau tempat meminta. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa. Nah, saat kita berdoa itu kita berarti membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia untuk bersandar dari segala sesuatu hal apapun. Jadi, kita meminta apapun itu hanya kepada Allah. Kita menghadapi masalah apapun kita mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dapat kita terapkan dari pengakuan sifat As-Somad Allah Subhanahu wa taala antara lain yang ke satu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Jadi, jadikanlah Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Nah, jangan memintanya kepada yang selain Allah. Nanti Allah akan menolong melalui perantara, bisa melalui manusia ataupun yang lainnya. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman. Dalil tentang sifat As-Somad Allah yaitu ada dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Bagaimana anak-anak? Hafal surat Al-Ikhlas? Oke, jadi dalilnya tentang Asmaul Husna As-Somad Allah itu ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi itu adalah dalil tentang sifat As-Samad Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Baik, selanjutnya Al-Muqtadir. Tadi As-Somad sudah, sekarang Pak Guru akan bahas tentang Al-Muqtadir. Apa sih itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah itu maha kuasa atau maha menentukan. Ya, kita boleh ingin sesuatu, tapi yang menentukan nanti adalah Allah. Kita boleh menginginkan sesuatu, minta sesuatu, tapi yang menentukan kita akan dapat kapan, waktunya kapan, terjadinya kapan, itu yang menentukan itu nanti adalah Allah. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Nah, adapun dalil yang menerangkan Allah Maha Kuasa yaitu ada dalam Quran surat Yasin ayat 82. Tahu nggak anak-anak Quran surat Yasin ayat 82? Hafal apa enggak? Oke. Quran surat Yasin ayat 82 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seperti halnya dalam Allah menciptakan alam semesta ini. Cukup berkata, jadilah, maka akan jadi. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita menerapkan sifat al-muqtadir? Caranya diantaranya yaitu adalah satu, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Nah, kita hanya berlindung kepada Allah, berlindung dari siapapun, dari godaan setan atau hal-hal yang lain. Itu kita hanya berlindung kepada Allah. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam mencari amal kebaikan. Dan lain-lain masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya, sifat al-muqaddim. Nah, tadi sudah dibahas dua sifat. Sekarang yang ketiga yaitu adalah sifat al-muqaddim. Apa sih itu al-muqaddim? Al-muqaddim artinya Allah maha mendahulukan atau maha terdahulu. Allah lebih dahulu dari apa yang diciptakan atau makhluknya. Jadi Allah itu ada sebelum makhluknya yang diciptakan. Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan manusia itu sebelumnya Allah sudah ada terlebih dahulu. Contohnya, nah dalam kehidupan nyata sehari-hari itu, contohnya ada kursi, pasti ada yang membuat. Siapa itu yang membuat kursi? Ya tukang kayu. Nah, adanya alam semesta, adanya manusia, adanya hewan, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan makhluk, pasti ada yang menciptakan tadi. Nah, bagaimana cara kita mengikuti sifat al-muqaddim antaranya? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita terlebih dahulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini adalah cara kita mengikuti sifat al-muqaddimnya Allah, itu ada 4 ya. Yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya yaitu adalah sifat al-baqi. Apa sih itu sifat al-baqi? Al-baqi artinya maha kekal. Adanya peristiwa meninggal dunia, gunung meletus, dan lain menandakan bahwa makhluk itu tidak kekal atau tidak abadi. Jadi yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu abadi, tidak akan mati dan hancur. Maka hanya Allah lah yang wajib kita sembah, karena Allah itu yang maha abadi. Adapun patung dan lain-lain itu akan bisa hancur ataupun musnah atau rusak. Gunung juga bisa hancur, bisa meletus. Berikut adalah contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahui ya bahwa kita itu mengalami masa anak-anak. Nah, masa anak-anak itu tidak kekal, nanti kita akan mengalami masa tua renta, dan setelah tua renta nanti kita akan mengalami masa mati. Berarti yang namanya manusia itu tidak kekal. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Mungkin itu saja kali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.